tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Tadi itu, tampak sampai menikmati acara perceraian yang ia gelar dengan tenda-tenda bak resepsi dan acara musik yang lengkap. Geger seorang warga menggelar pesta hajatan merayakan perceraian. Kawanan pencuri motor dikejar pegawai minimarket. Gak ada megang. Lain megang kan? Perjuangan petugas Pantarlih di pelosok menaklukkan jalan terjal. Kawanan pencuri motor terpergok pegawai minimarket di Desa Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Pringsewu. Keduanya kabur setelah hampir menggondol motor yang diparkir. Pencurian pada hari Selasa lalu terekam kamera CCTV. Dua pelaku datang berboncengan motor. Setelah dirasa aman, salah satu pencuri berusaha merusak kunci kontak motor. Namun keburu ketahuan pegawai minimarket yang langsung mengejarnya. Lagi mau ngambil sapu dari belakang mau ke depan. Nah, kebetulan ngeliat ada yang mau ngotak-ngatik motor saya. Nah, dari belakang langsung lari, ngejar, sambil tak teriakin maling langsung kabur orangnya. Kaburnya ke arah mana? Kalau datang dari CCTV kelihatan dari Banyumas ke arah sini, terus kaburnya juga arah Banyumas. Berapa orang itu? Pelaku 2 orang pakai motor Aerox warna merah putih. Ada megang. Lain megang kan? Meski motornya selamat dari pencuri, namun korban tetap melaporkan kasus ini ke polisi. Korban memberi rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Sebanyak 23 orang di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan mengaku jadi korban percaloan kredit usaha rakyat atau KUR. Mereka mengagunkan sertifikat rumah dan tanah untuk mendapatkan kredit dari bank yang diurus pelaku. Korban diantaranya Kasiati dan Heru, sedangkan terduga pelakunya adalah SL yang tidak lain masih kerabat dari korban. Para korban mengatakan pencairan kredit dari bank tanpa birokrasi rumit, pengajuan kreditnya bisa cair. Penipuan terungkap setelah korban memiliki tunggakan membayar angsuran secara rutin. Yang mengagetkan, jumlah utangnya lebih besar dari dana pencairan kredit yang ya pokoknya saya nggak tahu cair apa enggak, yang penting saya disuruh ngambil ke ATM. Nah saya cek saldonya tuh ada 170 juta. Terus saya suruh ngambil 50 sama dia. Saya ambil lah di Briling. Sampai ketipunya di mana? Kan uangnya cair. Ya uangnya cair, diajuin 500 juta. Dia apa dicairin 500 juta, saya nggak tahu. Datang ke rumah, tiba-tiba dia bilang pinjam sertifikat. Saya bilang untuk apa? Dia ngomong untuk ngambil duit di bank gitu kan. Nggak usah takut, aku yang tanggung jawab, dia ngomong gitu kan. Terus pokoknya nggak usah khawatir, apapun yang terjadi saya yang tanggung jawab gitu. Apa yang membuat Mas Heru itu begitu percaya sama Susi? Karena dia saudara. Saudara dari mana? Dia menantu dari paman saya. Korban sudah melaporkan dugaan penipuan perbankan ini ke Polres Lampung Selatan dan kasusnya masih dalam penyelidikan. Saat dikonfirmasi ke bank di Sidomulyo, pihak bank mengimbau warga mengurus sendiri kredit melalui pegawai bank yang resmi supaya kasus serupa tidak terulang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak seratusan gram sabu-sabu dan ratusan gram ganja dimusnahkan dengan cara digiling dengan cairan pembersih lantai dan dibakar. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Rabu pagi.
Barang bukti lain ikut dimusnahkan antara lain belasan ponsel, senjata api dan senjata tajam, dan barang lain yang digunakan untuk kejahatan. Semua barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil penyitaan dari 365 kasus kejahatan sepanjang 6 bulan terakhir. Pemusnahan ponsel dengan cara dihancurkan dengan palu, sementara senjata tajam dipatahkan dengan mesin gerinda. Obat-obatan, kemudian handphone, uang palsu juga sejumlah 5 juta, dan pakaian dan tas, serta bahan peledak bom. Itu rinciannya hari ini. Nah, kenapa kita musnahkan hari ini? Karena memang dalam rangkaian juga, memang pas jadwalnya itu kan setahun kita lakukan 2 kali terhadap perkara-perkara yang udah ingkrah. Ya kan, artinya ingkrah itu bunyi putusannya dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti ini disaksikan pejabat Forkopimda dan masyarakat umum. Tujuannya untuk memberikan informasi dan efek jerah supaya tidak ada lagi tindak kriminalitas yang merugikan masyarakat umum dan barang bukti tidak disalahgunakan aparat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi dana insentif Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan memasuki babak baru. 4 orang saksi kembali diperiksa oleh Kejari Kalianda Lampung Selatan Rabu siang. Namun wartawan dilarang mendekat karena pemeriksaan dilakukan tertutup. Saksi datang menumpang mobil minibus warna hitam. Berdasarkan informasi, saksi yang diperiksa antara lain mantan Kabid Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan 2022 bernama Mahyudin dan Asril yang menjabat di posisi sama pada 2021 lalu. Menurut Kejari, pemeriksaan fokus pada anggaran insentif Satpol PP tahun 2021 sebesar 7 miliar dan 2022 sekitar 3 miliar rupiah. Di tahun 2021 itu sekitar 7 miliar, kurang lebih 7 miliar, dan yang tahun 2022 itu 3 miliar untuk pagu anggarannya. Ya. Dari penelusuran kejaksaan sendiri, berapa saksi yang sudah diperiksa dan dari mana saja? Saksi yang sudah diperiksa itu jumlahnya kurang lebih 23 orang. 23 orang itu dari Dinas Pol PP sendiri itu ada 22 orang dan 1 orang itu dari keuangan. Sebelumnya, Kejari Kalianda telah memeriksa 23 orang saksi. Mereka terdiri dari 22 orang anggota Satpol PP dan 1 orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Lampung. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.